Pernahkah kamu merasa dikhianati dengan cara yang begitu halus hingga kamu sendiri tak sadar sedang dibohongi? Pagi itu suamiku pamit dengan wajah panik. Katanya, kakaknya sedang sakit keras, dan ia harus segera menjenguk. Dengan nada meyakinkan, ia meminta izin membawa mobilku karena mobilnya sedang diperbaiki. Aku percaya pada kata-kata yang ternyata hanya bungkus dari sebuah kebohongan besar. Hingga siang itu, sebuah unggahan di media sosial membuka mataku lebar-lebar. Mobilku terparkir di depan mall mewah, bukan di rumah sakit seperti yang ia katakan. Dan saat aku datang ke sana, yang kulihat bukan pria yang menjenguk keluarganya, tapi suami yang sedang makan malam bahagia bersama pelakor dan keluarganya sendiri. Dari situ, semuanya berubah. Aku bukan lagi istri yang diam dan menangis, tapi wanita yang tahu bagaimana membalas dengan elegan, tanpa amarah, tanpa kekerasan, hanya dengan akal dan keberanian. Inilah kisah tentang mobilku, uangku, dan kebohongannya. Sebuah kisah nyata yang akan membuatmu berpikir dua kali sebelum mempercayai kata izin pamit dari seseorang yang kau sebut suami. Selamat datang di Gemiteling, tempat di mana setiap luka berubah jadi kekuatan, dan setiap air mata punya kisahnya sendiri. Mari kita mulai kisahnya. Pagi itu terasa berbeda. Langit mendung, tapi suasana di ruang makan justru lebih suram dari biasanya. Raka, suamiku, tampak terburu-buru mengenakan kemeja biru yang belum sempat disetrika sempurna. Sayang, aku harus keluar kota sebentar. Kakak sakit keras, katanya, dengan nada panik yang seolah-olah penuh kepedulian. Tangannya sedikit gemetar saat meminta kunci mobilku. Mobilku di bengkel, aku pinjam mobil kamu ya. Aku yang sedang menyiapkan sarapan, hanya bisa terdiam. Ada getar aneh di dadaku, sesuatu yang sulit dijelaskan antara curiga dan iba. Biasanya, setiap kali ia pamit kerja, selalu ada pelukan kecil atau ciuman di kening. Tapi pagi itu, ia hanya menepuk bahuku pelan, seperti orang asing yang terburu waktu. Doain kakakku cepat sembuh, ya, ucapnya singkat, lalu pergi tanpa menatap mataku. Suara mesin mobilku terdengar di luar, menjauh perlahan, meninggalkan keheningan yang justru menekan dadaku lebih kuat dari sebelumnya. Aku berdiri di ambang pintu, menatap punggungnya yang semakin hilang di tikungan. Entah kenapa, kali ini aku tak bisa menepis perasaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikannya. Siang menjelang, tapi pikiranku tak tenang. Aku mencoba menelpon kakaknya, hanya untuk memastikan kabarnya. Tapi panggilanku tak pernah tersambung, nomor itu tidak aktif. Jantungku berdetak cepat. Aku membuka pesan terakhir dari Raka, hanya sekadar mengulang kata, jaga diri, ya. Tapi kalimat itu terasa hampa, seperti pesan template tanpa perasaan. Di antara cangkir kopi yang sudah dingin, aku mulai bertanya-tanya, apa benar ia sedang menjenguk kakaknya? Atau, sedang bersama seseorang yang lain? Perasaan itu makin kuat ketika aku melihat notifikasi dari Instagram. Seorang teman menandai sebuah story, foto di sebuah restoran mewah di mall kota sebelah. Di belakang foto itu, aku melihat sesuatu yang membuat napasku seketika berhenti, mobilku. Plat nomornya jelas. Itu bukan kebetulan. Tangan ini gemetar memegang ponsel, dan air mata mulai mengalir tanpa izin. Jadi di sanalah dia, bukan di rumah sakit, tapi di mall. Bersama siapa? Tanpa pikir panjang, aku mengambil kunci cadangan dan tas kecilku. Setiap langkah menuju garasi terasa berat, tapi aku tahu, kebenaran tak akan datang kalau aku hanya duduk dan menunggu. Aku harus melihat dengan mataku sendiri. Hari itu, aku berjanji dalam hati, jika benar Raka membohongiku, aku tidak akan menangis lagi seperti dulu. Aku akan membuatnya tahu, siapa sebenarnya yang selama ini ia anggap lemah. Mobil melaju di jalan raya, tapi pikiranku berlari lebih cepat dari roda yang berputar. Setiap detik terasa menyesakkan, seolah udara pun menolak masuk ke dadaku. Aku menatap keluar jendela, melihat awan kelabu berarak seperti menyimpan rahasia besar.
Dalam hati aku terus berdoa, semoga aku salah, semoga ini cuma kebetulan. Tapi entah kenapa, setiap doa terasa menggantung tanpa jawaban. Setibanya di mall, aku parkir agak jauh. Nafasku tak beraturan, tangan dingin, tapi langkahku pasti. Di layar ponsel, aku masih menatap foto di story itu, dan hatiku makin hancur karena kini story tersebut sudah dihapus. Hanya itu saja yang kubutuhkan untuk tahu, mereka sedang menutupi sesuatu. Aku masuk ke dalam mall dengan langkah pelan, menyusuri lorong toko satu persatu sambil berharap firasatku salah. Tapi firasat wanita jarang meleset. Lalu, di lantai 2 dekat restoran Jepang yang dulu sering kami kunjungi, mataku menangkap sosok yang tak asing. Di sana, Raka duduk. Di hadapannya seorang wanita muda dengan senyum manja, lengkap dengan kedua orang tuanya yang tampak akrab. Raka tertawa, ya, tertawa, seolah hidupnya sempurna, tanpa beban, tanpa rasa bersalah. Sementara aku, istri sahnya, hanya bisa berdiri dari kejauhan, menahan tangis yang nyaris pecah di tengah keramaian. Aku memandangi wajah wanita itu, pelakor yang dulu hanya rumor kini jadi kenyataan di depan mataku. Ia menyentuh tangan Raka di atas meja, sementara ibunya memanggilnya dengan panggilan mesra, "Nak Raka." Dunia seolah berhenti berputar. Di kepalaku berputar semua kenangan, janji-janji manis, malam-malam penuh kasih, dan semua kebohongan yang kini terbongkar tanpa ia sadari. Air mataku jatuh satu persatu, tapi bukan karena lemah. Aku menatap pemandangan itu sekali lagi, lalu membalikkan badan. Tidak, aku tak akan mendekat. Aku tak akan membuat keributan di depan umum. Aku akan membalasnya dengan cara yang paling halus, tapi paling ia takuti, aku akan ambil kembali semua yang ia gunakan untuk membohongiku. Mobil, uang, dan rasa percayaku, semuanya akan kutarik kembali, satu persatu. Aku berdiri di depan restoran itu cukup lama, menyembunyikan diri di balik tiang marmer besar. Jantungku berdegup kencang, seolah memaksa keluar dari dada. Di depanku, kenyataan terpampang tanpa ampun, suamiku, pria yang setiap malam mengucap doa bersamaku, kini duduk manis di hadapan perempuan lain, tertawa dengan keluarganya seolah aku tak pernah ada. Dunia rasanya runtuh dalam sekejap, tapi entah mengapa, air mataku berhenti mengalir. Yang tersisa hanyalah diam dan keputusan. Aku berjalan menjauh pelan, tak ingin menimbulkan keributan. Aku tak ingin menamparnya di depan umum, tak ingin memaki atau berteriak. Aku ingin membalasnya dengan tenang, dengan cara yang akan ia ingat selamanya. Saat langkahku tiba di parkiran, pandanganku langsung tertuju pada mobilku, masih terparkir di tempat yang sama seperti di story Instagram tadi. Mobil yang kuberikan dengan penuh kepercayaan, kini justru jadi kendaraan untuk mengantar kebohongan. Tanpa pikir panjang, aku menghampiri petugas parkir yang kebetulan mengenalku. "Mas, itu mobil saya, suami saya yang bawa. Tapi sekarang saya mau ambil kembali. Ini kuncinya," ucapku pelan tapi tegas. Petugas itu hanya mengangguk, lalu membantu membuka akses keluar. Aku masuk ke dalam mobil, menggenggam setir dengan tangan bergetar. Wangi parfum yang menempel di jok belakang membuat perutku terasa mual. Ada aroma asing, bukan parfumku. Mungkin milik pelakor itu. Aku menarik napas panjang, lalu menyalakan mesin. Saat aku melajukan mobil keluar dari mall, aku sempat menoleh ke kaca spion. Dari kejauhan, kulihat Raka keluar tergesa-gesa dari restoran, menoleh ke sana kemari, mencari sesuatu. Ekspresinya berubah panik, tubuhnya gemetar. Aku bisa menebak, ia baru sadar mobilnya hilang. Aku menekan gas perlahan, senyum kecil terlukis di bibirku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tenang di tengah badai. Sampai di rumah, aku langsung duduk di depan meja kerja. Kubuka laptop, masuk ke akun bank bersama kami, lalu mengganti semua PIN dan memblokir akses rekeningnya. Tak ada lagi uang yang bisa ia sentuh. Tak ada lagi kemewahan yang bisa ia pamerkan. Malam itu, aku memandang layar laptop dengan perasaan puas bercampur sakit.
Kalau kamu bisa berbohong dengan tenang, aku juga bisa membalasmu tanpa suara, bisikku pelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tertidur tanpa tangis. Siang itu, aku duduk di ruang tamu sambil menyeruput kopi. Tenang, sunyi. Tapi di dalam hatiku, ada badai kecil yang sedang menari pelan antara puas dan perih. Ponselku bergetar tanpa henti, deretan panggilan masuk dari nomor Raka yang kutolak satu persatu. Biarkan dia panik, gumamku sambil tersenyum tipis. Aku tahu, di saat seperti ini, ia pasti sedang kebingungan di mall, mencari mobilku yang sudah kupulangkan ke pemilik aslinya, aku. Tak lama, pesan masuk dari sahabatku yang bekerja di mall itu. Nin, suamimu ribut di parkiran. Katanya mobilnya hilang. Pelakor sama keluarganya malu banget, sampai dikira mereka nggak bisa bayar parkir. Aku membaca pesan itu sambil menahan tawa getir. Bayangkan saja, pria yang biasanya bicara penuh percaya diri, kini berdiri di depan pelakor yang memandangnya dengan wajah panik. Semua mata mungkin memandang mereka, keluarga palsu yang akhirnya kehilangan topeng. Dari kabar yang kudengar, Raka mencoba menjelaskan kepada security bahwa mobil itu miliknya. Tapi sayangnya, data di sistem parkir menunjukkan nama pemilik adalah aku. Security menolak bantuannya. Pelakor itu bahkan sempat marah-marah di depan umum, membuat suasana makin panas. Sementara Raka, wajahnya pucat, mencoba meneleponku berkali-kali, mungkin berharap aku datang menyelamatkannya seperti dulu. Tapi tidak kali ini. Aku sudah lelah jadi penolong untuk orang yang menikamku diam-diam. Sore menjelang, akhirnya mereka harus keluar dari mall dengan wajah tertunduk. Mobil tak ada, uang di ATM tak bisa dipakai, dan tagihan restoran belum dibayar. Dari info temanku, pelakor dan keluarganya sampai harus menelpon seseorang untuk menanggung biaya mereka. Raka hanya diam, menunduk tanpa daya. Saat aku membaca kabar itu, aku sadar, kadang balasan tak perlu pakai amarah, cukup dengan keadilan yang datang lewat tangan kita sendiri. Malamnya, telepon dari Raka kembali masuk. Kali ini aku angkat, tapi hanya untuk mendengarkan suaranya yang gemetar. Sayang, mobilnya kenapa nggak ada? ATM-nya nggak bisa dipakai, suaranya pelan, seperti anak kecil ketakutan. Aku tersenyum dan menjawab datar, karena yang kamu pakai itu bukan mobilmu, dan uang itu bukan milikmu. Hening. Tak ada suara dari seberang sana, hanya desahan lemah penuh penyesalan. Lalu aku menutup telepon itu dengan tenang. Malam itu, aku tahu permainan baru saja dimulai. Malam itu, suara langkah kaki terdengar di depan rumah. Aku tak perlu menebak, aku tahu siapa yang datang. Raka berdiri di depan pintu dengan wajah kusut, baju yang kusut, dan mata lelah yang penuh emosi. Begitu pintuku buka, ia langsung berbicara tanpa salam, tanpa penjelasan. Kenapa kamu ambil mobil itu? Kamu tahu nggak, aku malu di depan banyak orang tadi. Suaranya tinggi, nyaris seperti teriakan. Aku menatapnya lama, menahan emosi yang sudah menumpuk. Oh, jadi kamu masih bisa merasa malu, Raka? Tanyaku pelan, tapi nada suaraku tajam seperti pisau. Ia berjalan masuk, membanting tas di meja. Aku cuma makan malam biasa, kamu jangan suzon. Katanya dengan nada defensif. Aku tertawa pahit. Makan malam biasa. Sama pelakor dan keluarganya. Di restoran mewah, pakai mobilku, pakai uangku. Raka terdiam, wajahnya memucat. Ia tak menyangka aku sudah tahu semuanya. Aku lihat kalian, Rak. Aku lihat sendiri. Kamu bukan cuma selingkuh, kamu mempermalukan aku. Suasana rumah yang biasanya hangat kini berubah jadi medan perang kata-kata. Raka mencoba mendekat, tapi aku mundur satu langkah. Jangan sentuh aku, kataku tegas. Mataku mulai berair, tapi bukan karena lemah, karena kecewa. Selama ini aku percaya, aku bela kamu di depan semua orang. Aku pikir kamu cuma sibuk kerja, ternyata sibuk menjaga kebohongan. Raka menunduk, tangannya gemetar, tapi belum menyerah. Aku hilaf, cuma makan malam, katanya lirih.
Tapi aku menyela cepat, hilaf nggak bisa direncanakan, Raka. Kamu pamit pakai nama, kakak sakit, buat bohong sama istrimu. Itu bukan hilaf, itu pilihan. Raka tak bisa menjawab. Ia hanya berdiri kaku, menatapku seperti orang asing. Lalu aku mengambil dompetnya yang tergeletak di meja dan meletakkannya di depannya. Kau mau uang? Ambil. Tapi bukan dari rekeningku lagi. Bukan dari keringatku. Mulai malam ini, aku cabut semua yang pernah kuberikan padamu. Aku cuma minta satu, pergi dari rumah ini sebelum aku benar-benar muak. Suaraku bergetar, tapi tatapanku tetap tegak. Ia mencoba berbicara, tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Udah cukup, aku capek, Raka. Aku bukan istri yang bisa kamu permainkan lagi. Hening panjang mengisi ruangan. Angin malam masuk lewat jendela, menggoyang gorden pelan seolah ikut menyaksikan akhir dari sebuah kebohongan. Raka akhirnya mengambil tasnya, menatapku sekali lagi dengan mata merah yang nyaris menangis. Aku cuma pengen kamu tahu, aku masih sayang. Aku tersenyum getir. Sayang gak bisa dibuktikan dengan kebohongan. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa bebas. Hari-hari setelah kepergian Raka terasa aneh, sunyi, tapi menenangkan. Tidak ada lagi suara pintu dibanting, tidak ada lagi kebohongan yang diselipkan di antara aku sayang kamu. Hanya ada aku, rumahku, dan ketenangan yang dulu sempat hilang. Aku mulai menata ulang hidupku, membuka kembali usaha kecil yang dulu sempat terbengkalai karena harus mengurusnya. Ironis, ya, begitu ia pergi, justru rezeki mulai datang tanpa hambatan. Mungkin Tuhan hanya menunggu aku berani melepaskan yang salah. Sementara itu, kabar tentang Raka mulai kudengar dari teman-temannya. Hidupnya kacau, mobil sudah tak ada, rekeningnya kosong, dan pekerjaannya mulai bermasalah karena ia sering terlambat datang. Katanya, ia kini menumpang di rumah pelakor itu, tapi kehidupan mereka jauh dari kata bahagia. Pelakor itu mulai menunjukkan sifat aslinya, manja, menuntut, dan tak mau hidup susah. Raka, yang dulu merasa gagah dengan uangku, kini hanya bisa menggenggam penyesalan tanpa daya. Aku tidak menertawakannya, tapi jujur, ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Kadang karma memang datang diam-diam, tanpa perlu panggilan resmi. Aku tak perlu melakukan apapun, cukup duduk dan melihat bagaimana semesta menulis ulang keadilan dengan caranya sendiri. Aku tak lagi ingin membalas, karena aku tahu, yang salah akan menjerat dirinya sendiri tanpa aku harus ikut campur. Malam itu, aku duduk di teras sambil menatap langit. Hujan turun perlahan, membasahi tanah yang kering. Aku tersenyum kecil, sadar bahwa aku tak lagi marah. Dulu aku menangis karena kehilangan, kini aku tersenyum karena menemukan diriku kembali. Semua luka perlahan berubah jadi pelajaran. Aku belajar, cinta tanpa penghargaan hanya akan jadi beban yang menjerat. Dan di antara suara hujan, aku berbisik pelan, terima kasih, Tuhan. Kau tunjukkan padaku bahwa kehilangan kadang adalah bentuk penyelamatan. Aku menatap langit malam itu dengan hati yang lebih tenang. Karena kini, aku tak lagi menunggu balasan, aku sedang menikmati pembalasannya. Beberapa minggu berlalu, dan kabar tentang Raka semakin sering sampai ke telingaku, bukan karena aku mencari tahu, tapi karena semesta seolah ingin memperlihatkan bahwa setiap kebohongan memang punya tanggal kedaluarsa. Raka kini tinggal bersama pelakor yang dulu tampak manis di depan kamera, tapi ternyata pahit di dunia nyata. Rumah kontrakan kecil jadi saksi pertengkaran mereka hampir setiap malam. Pelakor itu tak tahan hidup tanpa kemewahan, tanpa mobil, tanpa restoran, tanpa uang dariku yang dulu menopang gaya hidup mereka. Kalau nggak bisa kasih aku apa-apa, buat apa aku sama kamu, Rak? Teriak pelakor itu suatu malam, seperti diceritakan oleh seorang teman yang tinggal di kompleks yang sama. Raka hanya diam, mungkin menyesali semua keputusannya. Lelaki yang dulu tampak gagah kini hidup dari pinjaman, kadang bahkan harus menunggak listrik. Ironisnya, pelakor yang dulu memanggilnya
sayang, kini memanggilnya beban. Semesta benar-benar tahu cara menulis naskah balas dendam paling rapi. Sementara itu, aku justru semakin sibuk dengan bisnisku yang mulai berkembang. Pesanan datang silih berganti, dan keuangan perlahan membaik. Aku bahkan mulai tersenyum lebih sering, tanpa beban. Orang-orang di sekitarku bilang, kamu makin cantik, Nin. Tapi aku tahu, bukan cantik yang berubah, aku hanya sudah tenang. Luka yang dulu menggerogoti hatiku kini berganti dengan kebanggaan. Aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri tanpa siapapun di sisiku. Di sisi lain, pelakor mulai menunjukkan wajah aslinya sepenuhnya. Ia mulai pergi dari rumah, tak pulang beberapa malam. Ada kabar ia kembali dekat dengan pria lain, lebih mapan, lebih berduit. Raka menyadarinya, tapi sudah terlambat. Orang yang mengkhianati cinta tidak akan pernah bisa menuntut kesetiaan dari orang yang sama-sama bermain di tanah yang kotor. Aku mendengar kabar bahwa akhirnya pelakor itu pergi membawa beberapa barang Raka, meninggalkannya sendirian dalam kebingungan. Dan di malam yang sunyi, aku duduk sambil memandangi lampu kota dari jendela. Aku tidak merasa dendam, aku hanya tersenyum, mengingat bagaimana dulu ia menatapku dengan sombong saat memohon izin memakai mobilku. Kini, ia bahkan tak punya ongkos untuk pergi kemanapun. Tuhan memang tidak buta, hanya menunggu waktu yang tepat untuk membuat semuanya kembali seimbang. Waktu terus berjalan, dan kabar tentang Raka kini terdengar lebih menyedihkan dari sebelumnya. Ia kehilangan pekerjaan karena kasus penyalahgunaan dana kantor. Entah benar atau tidak, tapi yang pasti, reputasinya hancur. Teman-teman yang dulu selalu mengelilinginya kini menjauh satu persatu. Dunia yang dulu ia banggakan kini menelannya perlahan, membuatnya sadar bahwa hidup tanpa kejujuran hanya akan menumpuk dosa yang akhirnya menagih. Suatu sore, ponselku berdering. Nomor tak dikenal, tapi suara di seberang langsung membuat dadaku sesak, itu suara Raka. Ia terdengar parau, lelah, dan kalah. Nin, aku cuma mau minta maaf, katanya lirih. Aku terdiam, tidak karena rindu, tapi karena akhirnya ia mengucapkan kata yang dulu kupinta dengan air mata. Tapi kini, kata itu tak lagi punya makna. Ia memohon, bercerita tentang kesulitannya, tentang hidupnya yang berantakan, tentang pelakor yang pergi membawa sisa uangnya. Aku mendengarkan dalam diam. Ada rasa iba, tapi lebih banyak ketenangan. Aku sudah melewati masa di mana kata maaf bisa menyembuhkan. Kini, aku sudah di titik di mana maaf hanya berarti penutupan, bukan permulaan. Aku tidak ingin membalas, tidak ingin mengungkit. Aku hanya berkata, aku sudah maafkan, Rak. Tapi aku juga sudah selesai. Di ujung sana, hanya ada sunyi. Mungkin ia menangis, mungkin hanya menunduk menelan penyesalan. Setelah menutup telepon, aku duduk lama menatap langit senja. Awan jingga menyelimuti langit seperti simbol kedamaian setelah badai panjang. Aku sadar, cinta bukan tentang menahan seseorang tetap di sisi kita, tapi tentang belajar melepaskan dengan kepala tegak. Kadang Tuhan memang membiarkan kita disakiti dulu, agar kita tahu cara mencintai diri sendiri dengan lebih benar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur tanpa air mata. Tidak ada lagi rasa kecewa, tidak ada lagi kenangan yang menyakitkan. Hanya ada aku, perempuan yang dulu ditinggalkan, kini telah menemukan arti pulang dalam dirinya sendiri. Pagi itu, aku sedang menata beberapa berkas di butik baruku ketika seseorang mengetuk pintu. Suara itu terdengar pelan tapi menggetarkan, bukan karena aku takut, tapi karena aku tahu siapa yang berdiri di baliknya. Ketika pintuku buka, di sana berdiri Raka, dengan wajah tirus, mata sembab, dan pakaian yang jauh dari rapi. Lelaki yang dulu begitu percaya diri kini tampak seperti bayang-bayang dari masa lalu. Ia menatapku lama, seolah mencari sisa cinta yang dulu pernah kutanam di matanya. Tapi sayangnya, tanah hatiku sudah kering dari harapan itu. Nina, suaranya serak, seperti menahan tangis. Aku cuma mau ngomong sebentar. Aku mengangguk, memberi isyarat agar ia duduk. Hening menyelimuti ruangan,
hanya terdengar suara jam di dinding yang berdetak pelan. Raka mulai bercerita tentang hidupnya yang hancur, tentang rasa bersalah yang menghantuinya tiap malam. Aku nyesel, Nin. Aku bodoh udah nyia-nyiain kamu. Aku cuma pengin kesempatan kedua, katanya, suaranya gemetar di antara penyesalan yang terlambat. Aku menatapnya tanpa air mata. Dulu, aku mungkin akan luluh, tapi kali ini tidak. Aku terlalu lama belajar untuk berdiri sendiri. Aku menjawab pelan, kesempatan itu sudah kamu bakar sendiri, Rak. Aku nggak benci kamu, tapi aku juga nggak butuh kamu lagi. Ia menunduk, bahunya bergetar. Ada sesal yang nyata di sana, tapi aku tahu, aku bukan lagi rumah yang bisa ia pulangin seenaknya. Raka berusaha tersenyum, tapi air matanya jatuh juga. Kamu udah bahagia, ya? Tanyanya lirih. Aku mengangguk sambil menatap etalase butikku yang sederhana tapi penuh kerja keras. Iya, Rak, bahagia yang aku bangun dari reruntuhan yang kamu tinggalkan. Aku berdiri, menatapnya terakhir kali. Aku nggak ingin kamu menderita, aku cuma ingin kamu belajar, jangan pernah lukai orang yang tulus, karena kalau dia sembuh, dia nggak akan pernah sama lagi. Ia pergi dengan langkah gontai, tanpa menoleh lagi. Dari jendela, aku melihatnya berjalan menjauh, sosok yang dulu kucintai kini hanya bagian dari cerita yang sudah selesai. Dan saat itu, aku sadar aku sudah benar-benar sembuh. Tidak karena aku membencinya, tapi karena aku sudah memaafkan tanpa ingin kembali. Beberapa bulan setelah pertemuan terakhir itu, hidupku berubah sepenuhnya. Butikku kini berkembang pesat, aku punya karyawan, pelanggan tetap, dan jadwal padat yang membuatku tak sempat lagi menengok ke masa lalu. Kadang, di sela kesibukan, aku tersenyum sendiri, bukan karena sombong, tapi karena aku bangga pernah bertahan di titik yang hampir membuatku hancur. Dulu aku pikir, kehilangan Raka adalah akhir segalanya, tapi ternyata, justru itu awal dari kebebasan yang sesungguhnya. Aku sering mendengar kabar bahwa Raka kini hidup berpindah-pindah pekerjaan. Pelakor yang dulu ia bela sudah lama menghilang. Dan setiap kali aku mendengar kabar itu, aku tidak merasa puas, tidak juga sedih. Aku hanya merasa netral. Karena akhirnya aku mengerti, tidak semua yang hancur perlu diperbaiki, ada yang memang harus dibiarkan runtuh supaya kita bisa membangun ulang dari nol. Dan aku berhasil melakukannya. Malam itu, aku menatap pantulan diriku di cermin, wajah yang dulu penuh luka kini tampak berbeda. Mataku tidak lagi sembab karena tangisan, tapi berbinar karena harapan. Aku berbisik pelan pada diri sendiri, terima kasih, sudah kuat. Terima kasih, sudah tidak menyerah. Terima kasih, sudah mau bangkit. Lalu aku menatap keluar jendela, ke langit malam yang begitu indah, sambil berkata dalam hati, dan terima kasih juga, Raka, sudah menghancurkan aku. Karena dari kehancuran itu, aku menemukan diriku yang sebenarnya. Kini aku tahu, cinta sejati bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tapi siapa yang paling tulus melepaskan tanpa kehilangan dirinya sendiri. Aku tidak lagi butuh pembuktian, tidak lagi mencari pengakuan. Aku hanya ingin hidup dengan damai, dengan cinta yang sederhana, cinta dari diriku sendiri. Dan untuk terakhir kalinya, aku menatap kamera kecil yang merekam kisah ini untuk para pendengar Gemiteling dan berkata lirih. Kadang, Tuhan memang harus membiarkan kita disakiti, supaya kita belajar mencintai diri kita sendiri lebih dalam. Aku sudah selesai dengan masa lalu, kini, aku sedang jatuh cinta lagi pada hidupku yang baru. Terima kasih sudah setia mendengarkan kisah ini bersama Gemiteling. Setiap luka punya cerita, setiap air mata punya arti. Dan kadang, yang paling menghancurkan justru mengajarkan kita cara untuk menjadi lebih kuat. Kalau kamu merasa tersentuh dengan kisah ini, jangan lupa untuk like videonya sebagai bentuk dukunganmu. Tekan juga tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah nyata penuh makna lainnya dari Gemiteling. Karena di setiap kisah, selalu ada pelajaran. Dan di setiap luka, selalu ada harapan.
Sampai jumpa di cerita selanjutnya.